Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita siap untuk berjumpa dengan Tuhan sore hari ini, saat ini, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita harapkan Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima lawatannya saat ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, siap untuk melawat setiap hati umat-Mu yang ada di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah saat Engkau hadir Tuhan, setiap hati yang membutuhkan jamahan-Mu Tuhan akan mendapatkan jamahan dan urapan dari Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bahkan Engkau berbicara hati demi hati, nama demi nama dari setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi, kami mau menyerukan nama-Mu, kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mempersembahkan untuk Tuhan, kami mau melakukan semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah kepadanya katakan amin, haleluya. Biarlah sore hari ini kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan dengan kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Haleluya. Oh. Hey.
Mari kita waktunya sore hari ini untuk duduk diam. Kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang nanti boleh disampaikan jadi sebuah benih atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenananmu Tuhan. Perkenananmu ya Tuhan. Nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Panjang anugerah terbesar atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Perkenanan-Mu ya Tuhan. Nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Lebih lembut lagi kita katakan. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah
lagi. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Rasakan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena Yesus kau anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan buat anugerah terbesar yang Kau berikan buat kami Yesus. Terima kasih. Yes, Lord. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Yesus, buat kemurahan-Mu. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih. Oh yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Allah yang selalu ada buat setiap hidup kami. Yes Lord. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kuatkan hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. 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 Haleluya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Sorak-sorai untuk Dia. Pujian untuk Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata amin. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya, shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Living water, on fire. Haleluya. Ini adalah minggu terakhir di tema kita, yaitu Simplicity Works. Yang terakhir ini saya kasih judul, Bahagia itu Sederhana. Klik Kak Vina. Haleluya.
Ini lagi musim ya, kata-kata ini ya. Bahagia itu sederhana, cukup dengan makan pakai sayur bening, dengan tempe goreng gitu ya. Bahagia itu sederhana Bu Evi, cukup dengan es teh. Semangat es teh. Bahagia itu sederhana, masing-masing punya versi ya. Ayatnya saya ambil dari sini saudara. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ini ucapan bahagia khotbah Yesus di bukit. Diawali pada ayat yang maaf ya saudara, saya noleh-noleh karena ini lagi trouble ya. Saya jadi noleh-noleh ke belakang nanti. Diawali dari ayat yang pertama saudara. Klik. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Bahagia itu sederhana. Sekarang banyak kalimat seperti itu. Tapi pada masa ini, kenapa saya kasih tebal kata melihat? Karena waktu Yesus menyampaikan khotbah di bukit itu, orang banyak itu berbondong-bondong, berkerumun banyak sekali mengikuti dia dari perjalanan sebelumnya. Yesus melihat tidak seperti saya melihat Anda, saudara. Saya melihat Anda, oh Mbak Ismi pakai jaket jeans. Oh Bu Ratna pakai baju Timor, daerah Timor. Oh Bu Ati pakai baju seperti batik apa-apa. Bukan. Yesus melihat, ini artinya adalah Yesus itu tahu apa yang ada di dalam hati orang yang bergerombol mengikuti dia, yaitu mereka itu mencari yang namanya bahagia, saudara. Kenapa mereka mencari bahagia? Karena waktu itu bangsa Yahudi ada di dalam kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi benar-benar orang yang bergerombol ini mencari bahagia. Jadi nututi Yesus, mereka mau dengar apa jalan bahagianya supaya mereka bahagia. Karena secara ekonomi mereka ditindas. Nggak bisa jadi kaya karena kekaisaran Romawi yang berkuasa pada waktu itu khususnya bagi orang percaya, saudara. Kenapa khususnya bagi orang percaya? Karena dianggap orang percaya waktu itu, jadi orang Yahudi itu ada dua ini ya, kubu ya, ada orang yang beragama Yahudi dan ada orang yang percaya. Orang Kristen gitu ya, gampangannya ya. Nah orang-orang Kristen pada waktu itu lebih ditindas. Karena mengapa? Karena dianggap ini ajaran yang membahayakan pemerintah. Jadi mereka harus ngumpet-ngumpet kalau ibadah. Mereka nggak bisa cari duit dengan bebas. Mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka suka dengan bebas. Karena itu mereka terus berbondong-bondong nututi Tuhan Yesus untuk cari yang namanya bahagia. Dan Yesus lihat itu. Yesus tahu kenapa ya mereka ini gerombol-gerombol. Kalau jemaat Living Water datang gerombol-gerombol seperti ini, saya tahu jemaat Living Water ini mau mencari Tuhan. Agak beda kasusnya dengan mereka yang gerombol-gerombol ini mengikuti Tuhan Yesus. Yesus itu lihat sampai ke dalam. Tidak seperti saya ulangi. Dia tahu ini nih cari bahagia. Mereka miskin. Mereka nggak bisa beribadah dengan bebas. Mereka tidak bisa sebebas kita. Yesus melihat kondisi yang seperti itu pada orang banyak yang bergerombol mengikuti dia. Nah Yesus memberikan 8 kunci bahagia kepada mereka. Yesus tahu mereka cari apa, Yesus tahu apa yang mereka butuhkan dan Yesus berikan apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu kalau Pastor John bilang, enggak usah banyak-banyak, enggak usah 7. Ya cukup 2 saja. Ini enggak usah khawatir Bapak Ibu, enggak usah lihat angka 8-nya, enggak usah karena itu ada di Alkitab. Jadi tidak akan lupa kalau Bapak Ibu ada yang lupa, tinggal buka aja Matius 5 nanti diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada ya enggak usah khawatir ya. Ada 8 kunci bahagia, klik Kak Vina. 8 kunci bahagia yang Yesus tahu itu yang dibutuhkan, yang dicari oleh orang banyak. Yang pertama adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Maksudnya apa Bapak Ibu?
Ini tidak berarti kita harus jual rumah kita harus jual harta kita menjadi miskin supaya kita punya kerajaan Allah, bukan ya. Jadi kata miskin di dalam bahasa aslinya itu ada dua macam. Klik Kak Vina, klik. Ada dua macam ya, yaitu penes dan tokos. Ini sederhana saudara ya, nggak usah khawatir, ini sangat sederhana. Nah kalau yang penes itu artinya tidak kaya. Tidak punya banyak harta, sederhana gitu ya, sederhana. Tapi yang dipakai oleh ayat ini, yang dipakai oleh ayat 3 ini adalah tokos, petokos, yaitu sangat miskin. Tidak punya apa-apa, kalau orang gak kasih dia makan, dia mati. Nah itu yang dipakai saudara ya. Makanya saya bilang pastor, aku dipilih ke gambar yang paling melas toh, yang paling melas gitu. Ini kurang melas, yang paling melas gitu, karena petokos ini itu kalau tidak dikasih makan sama orang lain dia mati. Yang dipakai itu ini saudara. Gambaran yang dipakai di ayat 3 itu seperti ini. Ya, jadi berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah itu artinya adalah selanjutnya. Nah, ini artinya seorang yang jika tidak ditolong oleh Tuhan untuk diselamatkan, dia mati. Saudara, kita semua ada dalam kondisi ini saudara. Karena tidak ada seorang pun yang layak untuk masuk surga. Tidak ada, harus ditolong oleh Tuhan. Kita kayak pengemis tadi, tidak ada. Kita tidak punya kebaikan yang cukup untuk masuk surga, enggak bisa. Kita tidak punya pahala yang cukup untuk masuk surga, untuk menembus surga itu tidak bisa saudara. Enggak bisa. Jadi kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan, dikasih kita mati, kita binasa. Tangkap ya saudara ya. Lalu arti yang kedua adalah seseorang yang membutuhkan makanan rohani setiap hari, kalau tidak dia mati. Jadi orang yang berduka cita dan Tuhan sebut berbahagia itu gambarannya seperti ini saudara. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang kayak yang saya kasih gambar seorang pengemis yang ditolong oleh Tuhan itu supaya dia tidak mati, kita nggak bisa disebut sebagai orang yang berduka cita dan jadi bahagia, nggak bisa. Kalau kita merasa aku karena kebaikanku kok, karena aku punya banyak harta, karena aku banyak pahala yang sudah kulakukan, itu kita nggak bisa disebut berbahagia. Karena orang yang miskin itu dia sadar, aku nih mati kalau tidak ada Yesus. Aku mati kalau tidak makan makanan rohani setiap hari untuk bertahan hidup. Jadi ini kritis saudara, orang yang merasa dirinya kritis tanpa pertolongan dari Tuhan. Orang yang merasa aku tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, aku mati kalau tidak ada Tuhan. Itu maksudnya saudara ya. Orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu yang kedua adalah orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Ayat yang keempat mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tadi saya kembali lagi ya, kembali ke sana sedikit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Ketika seseorang mengakui bahwa dia tidak bisa ditolong, tidak bisa kalau tidak ditolong oleh Tuhan, makanya firman-Nya bilang, karena orang yang seperti ini yang empunya kerajaan surga. Kita bisa dapat surga karena Yesus, bukan karena kita punya harta. Bukan karena harta kebaikan maksudnya ya, bukan karena kita cukup layak, bukan. Tapi makanya ayat yang tadi, ayat yang ketiga kan mengatakan orang yang miskin di hadapan Allah akan bersuka cita karena mereka yang punya kerajaan surga. Kesadaran bahwa kita ini miskin dan butuh Tuhan itu membuat kita itu punya kerajaan surga. Kita dapat keselamatan gitu ya saudara ya. Oke, saya lanjut ke ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kembali Kak? Belum Kak? Oke. Nah berduka cita ini gambarannya seperti ini saudara. Klik Kak Vina. Ini kalau saya katakan gambarannya berarti saya carinya dari bahasa asli ya. Karena saya tidak mau terlalu banyak bahasa asli, mumet saudara. Saya langsung kasih gambarannya aja.
Jadi berduka cita yang digambarkan itu adalah seperti seorang yang ditinggal mati oleh orang yang dikasihinya. Jadi duka citanya itu sedalam itu. Bukan duka cita, bukan hanya duka cita karena dia ditikung temannya. Bukan. Bukan hanya duka cita karena bisnisnya bangkrut. Tidak sedalam itu. Tapi duka cita yang di sini itu digambarkan seperti seorang yang kehilangan kekasihnya. Saya ingat waktu mertua laki-laki saya ya, papi ya. Papi mertua saya meninggal tahun 97 di Brebes. Waktu itu saya lagi mengandung anak yang kedua tuh 7 bulan saudara. Hamil 7 bulan ya. Waktu dari rumah sakit, karena di rumah sakit Islam Tegal kan meninggalnya. Itu yang ngurusin anaknya kan cowok semua tuh. Salah satunya Pastor John. Harus ngurusin kan orang tuanya. Diurusin ini, ngurusin ini, itu, sibuk dan sebagainya dan sebagainya. Menyambut tamu dengan baik. Makasih Pak dan sebagainya gitu ya. Semua tampak sibuk. Tapi saudara, setelah semua acara selesai, kami ada satu kamar di rumah mertua, kami tidur di situ. Berdua, bertiga sama Ega yang masih kecil. Pastor ngomong sama saya, aku tak nangis ya katanya. Aku numpang nangis ya. Lalu dia peluk saya, dia nangis. Aku tidak bisa nangis kalau di depan orang katanya. Karena aku harus ngurusin banyak hal. Dia menangis dan saya tahu itu kesedihan yang luar biasa karena ditinggal oleh papinya. Itu seperti itu saudara. Berduka cita yang karena tidak ada duka cita yang lebih dalam daripada ini kan, daripada ditinggal oleh orang yang dikasihinya, yang sangat dikasihinya. Nah, sekarang duka cita yang dalam itu tuh terhadap apa? Pertanyaannya ya. Duka cita yang dalam itu terhadap ini, saudara. Ya, bukan terhadap harta yang dihilang, bukan. Tapi duka citanya terhadap ini. Pernah enggak kita berduka cita sedemikian karena ini? Karena dosa-dosa kita. Karena Tuhan bilang orang yang seperti ini itu yang berbahagia. Orang yang menyadari bahwa aku ini seorang yang berdosa. Aku ini seorang yang bejat. Aku ini dulu seorang yang munafik. Aku ini dulu seorang pembunuh. Aku ini dulu seorang pembohong. Aku ini dulu seorang yang cabul. Berduka cita karena ada dosa yang begitu gelap ya, membuat duka cita yang dalam. Nah, Tuhan bilang berbahagia. Kalau kamu bisa berduka cita seperti orang yang kehilangan kekasihnya, itu rasa dalamnya ya, karena dosa-dosa yang kamu sadari. Yang kamu sadari kamu lakukan dan juga melihat orang lain melakukan dosa. Ya, jadi tidak hanya kita tapi melihat orang lain yang melakukan dosa itu sedih gitu saudara. Berduka, bukan hanya sedih, berduka. Lihat ada orang yang rumah tangganya kacau gitu tuh berduka, berduka cita. Berbahagia orang yang bisa berduka cita sedemikian kalau dia mengingat dosa-dosanya. Kalau dia mengingat dosa-dosa kalau dia melihat dosa yang dilakukan orang lain. Nah, yang ketiga, yang menarik saudara ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saya tertarik dengan bagian ini saudara karena gambaran yang diberikan itu adalah seperti ini. Klik Kak. Nah, gitu ya. Lemah lembut itu gambarannya adalah seperti hewan peliharaan yang dilatih, dididik, diajarin sampai dia pinter dan melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Ini gambarannya saudara. Lemah lembut. Artinya apa? Nurut. Ngajarin anjing tos gitu tuh gampang apa susah saudara? Susah, padahal cuma kayak gitu tok loh ya. Cuma kayak gitu tok, tos gitu tok.
Anjingnya Mbak Setia sudah bisa tos. Susah saudara. Mbak Ismi? Sudah bisa? Hebat, pawangnya hebat. Nih kayak gini, lemah lembut tuh gambarannya gini saudara. Jadi gampang, dididik tuh gampang. Mau latih tuh gampang oleh tuannya. Nah lemah lembut itu kembarannya adalah rendah hati. Kalau orang gak rendah hati gak bisa dididik, dibimbing, apalagi ditegur, mutung. Orang kalau gak rendah hati gak bisa lemah lembut. Jadi lemah lembut yang di sini tuh ini ya, gampang gitu loh, dilatih tuh gampang oleh tuannya. Tujuannya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Diajarin sampai bisa tos. 1 bulan, 2 bulan, berbulan-bulan sampai bisa tos karena tuannya menginginkan dia bisa tos. Berikutnya Kak Vina. Kunci untuk menjadi lemah lembut adalah memiliki kerendahan hati. Menyadari bahwa kita ini perlu untuk selalu diajar. Perlu apalagi oleh Tuhan. Dididik, dilatih, ditegur, dibimbing dan diarahkan. Ayatnya tuh mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ada ayat yang bilang begini, kita ini seperti orang asing di dunia. Jadi kita itu perlu dituntun. Jalan-jalan kita itu perlu dituntun oleh siapa? Oleh Tuhan. Orang yang sombong itu gak bisa dituntun, gak bisa saudara. Orang yang sombong itu tidak bisa dituntun. Nah masalahnya adalah yang nuntun itu Tuhan. Ya, Tuhan yang mempunyai bumi. Jadi kalau kita tidak mau diarahkan, ya berarti kita itu tidak sedang melawan kepada siapa-siapa tapi sedang melawan kepada Tuhan, saudara. Tadi saya itu lihat quote yang bagus sekali ya. Gini, kesombongan itu adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Makanya Tuhan paling benci sama orang yang sombong. Makanya malaikat yang jatuh itu karena apa? Karena dia sombong, pengen seperti Tuhan. Tuhan paling benci sama orang yang sombong karena orang yang sombong tuh gak bisa dilatih, gak bisa dididik oleh Tuhan, gak bisa saudara. Tidak bisa lemah lembut. Orang yang sombong tidak akan bisa menjadi lemah lembut sekalipun gayanya lemah lembut, saudara. Ya, ini tidak ngomong tentang style kita, tidak. Tidak ngomong tentang gaya bicara kita, tidak ngomong tentang kecakapan kita kerja atau kita lemah lembut, ya, unggah-ungguh, tidak. Ini berbicara tentang yang di sini, yang di dalam, yang di dalam. Ini bukan yang nampak. Monggo Mbak Ismi, monggo gitu. Apalagi orang Jawa ya terkenal ya. Kalau orang Batak mah gak bisa kayak gitu. Orang Batak gitu ya. Orang Jawa monggo gitu ya. Itu bukan lemah lembut yang dimaksud saudara. Lemah lembut itu gampang diatur. Ya, sekalipun gayanya lemah lembut tapi dalamnya kayak batu itu ya ada saudara ya. Tapi sekalipun yang gitu tapi gampang ngaturnya. Salah tau kamu, nggak gitu gini. Oh iya toh, ya sorry, besok tak ubah yo. Nah gitu, dia lemah lembut saudara. Sekalipun gayanya sangar ya. Yo, besok aku ubah, salah itu, salah. Apalagi kalau orang Surabaya ya. Salah toh, aku lagi ngerti yo tak ubah gitu ya. Itu lemah lembut saudara ya. Karena dia tuh gampang dididik. Ya, gampang dilatih. Lalu yang keempat adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Masalahnya adalah ini kuncinya, lapar dan hausnya itu akan kebenaran yang bisa dipuaskan. Kalau lapar dan hausnya bukan terhadap kebenaran, gak akan bisa puas. Ya, kalau lapar dan hausnya akan harta, nggak bisa puas.
Kalau lapar dan hausnya akan kasih sayang, tidak bisa puas. Kalau lapar dan hausnya akan pujian, tidak akan bisa puas. Saudara cari dimanapun. Tapi Tuhan loh yang ngomong, bukan saya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran, kamu akan dipuaskan. Itu bahagia yang sejati, saudara. Klik, Kak. Nih. Jadi lapar dan hausnya itu bukan seperti ini, saudara. Tadi Mbak Ismi bawa es teh. Semangat es teh. Semangat es teh ya. Ini slogan kita Bu Evi. Minggu ini, semangat es teh gitu. Bukan begini, bukan. Makasih ya Mbak Ismi, seger. Bukan lapar dan haus kayak gini. Tapi lapar dan hausnya kayak gitu. Jadi harus setiap hari 3 kali sehari, yang 3 kali sehari, yang 2 kali sehari makan dan minum 2 kali sehari, atau yang ada yang makannya 1 kali sehari, pokoknya itu harus rutin. Ya, bukan yang saya dikasih es teh Mbak Ismi ini tadi, bukan. Tapi yang ini, lapar dan haus itu dia harus makan. 3 kali sehari kah, 2 kali sehari kah gitu. Ngerti ya saudaranya? Bukan yang sesaat gini, aku lagi haus ini, sudah jam makan. Ini yang makan, yuk kita ke nasi padang yuk. Bukan yang itu, tapi ini yang rutin, itu harus. Jadi rutin, makanya saya kasih gambar ini saudara ya, ini gambarannya. Nah ini lapar dan hausnya akan kebenaran. Kebenarannya itu kan sudah jelas ini saudara ya. Ini akan dipuaskan kalau kita lapar dan haus akan ini. Tapi kalau kita lapar dan haus oleh hal lain, tidak bisa puas. Kemarin kita sempat ngobrol hari apa ya? Sabtu ya kita ngobrol dengan Pak Budiono ya. Orang kalau misalnya nih bisnis ya, cari jualan. Kok bagus ya, laris ya. Hari ini dapat, baru buka nih Mbak Ismi ini, baru buka es teh ya tadi ya teman Mbak Ismi. Bagus, bisa dapat berapa nih kalau banyak? Bisa dapat terjual 50 cup, luar biasa padahal targetnya tuh cuma 10 sebenarnya gitu ya. Bisa terjual 50. Lalu dia, waduh berarti aku harus nambah lagi nih. Tapi nambah laginya supaya dia dapat yang lebih gede lagi. Nah saudara, kalau lapar dan hausnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kan tergoda ya. Kalau orang ternyata bagus nih, harus tambah lagi. Nah kalau motivasinya kelaparan dan kehausan seperti itu nggak akan bisa puas saudara. Ya nangkep ya saudara ya. Coba yang slide berikutnya Kak Vina. Nih, banyak orang mengalami rasa lapar dan haus itu bukan terhadap kebenaran, tapi terhadap kasih sayang kek, perhatian kek, pengakuan, pujian, kekayaan, penghormatan apapun. Enggak bisa bahagia, saudara. Makanya ketika Yesus lihat orang banyak yang susah cari duit karena kekuasaan pemerintahan kekaisaran Romawi, Yesus bilang, berbahagia orang yang lapar dan haus tapi bukan dengan duit. Walaupun kamu kelaparan karena nggak bisa cari duit banyak, tapi kamu bisa bahagia. Kalau kamu kejar itu, yang kamu laparkan dan kamu hauskan itu kebenaran. Yesus mau ngomong gitu. Sebenarnya kebutuhan utama kita bukan roti dan air, bukan itu yang memuaskan. Yesus tuh mau ngomong kepada mereka itu, yang mengerubungi, yang gerombol, pengen diajar, pengen denger ajarannya Yesus. Karena lapar dan haus pada sasaran yang salah tidak akan mendapat kepuasan, saudara. Apalagi di dunia ini lapar dan haus akan sesuatu yang di dunia ini gak ada. Yang bisa memuaskan tuh gak ada, saudara. Lapar dan haus akan kasih sayang. Kasih sayang suami, kasih sayang istri. Cari kepuasan di sana, gak bisa saudara. Gak bisa. Jangan taruh rasa lapar haus kita pada hal yang lain. Saya tidak bisa memuaskan lapar dan haus saya kepada Pastor John. Gak bisa.
hanya kebenaran yang bisa memuaskan. Ya, saudara. Lalu yang berikutnya, murah hati. Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau soal kemurahan hati, saya mau belajar kepada Mas Guntur. Ya. Benar saudara. Apresiasi itu perlu ya. Hal yang baik itu perlu. Saya mau belajar kepada Mas Guntur kalau soal kemurahan hati. Nah, kemurahan hati yang paling susah ya untuk diterobos itu ada 2, saudara. Klik Kak, saya kasih gambar ya. Ini, yang pertama harta, yang kedua pengampunan. Itu yang paling susah, orang bermurah hati. Kalau bagian yang lain dia gampang, bermurah hati, tenaga, tenaga, waktu. Apa? Peran serta, iya peran serta, tapi 2 bagian ini yang paling susah saudara. Makanya kan Yesus bilang orang kaya itu susah masuk surga. Ya, bukan berarti orang kaya tidak bisa ya, susah gitu. Karena ini, saya wakilkan dengan janda yang mempersembahkan 2 keping perak. Itu ya, murah hati. Dia cuma punya 2 itu, dia kasih. Itu murah hati saudara. Orang yang di sekitarnya ngasih segepok, tapi dari segudang. Itu tidak murah hati. Itu bukan murah hati yang Tuhan maksud, ya. Nah, tapi ada yang tidak kalah lagi nih, kemurah hatian yang paling dahsyat, yaitu mengampuni. Ini gambar apa saudara? Ini orang Samaria yang murah hati. Jadi orang Samaria sedang jalan, dia melihat ada orang yang tergeletak karena diserang oleh perampok, oleh penyamun. Kenapa saya kasih gambar ini? Yang jatuh itu saudara, yang di tanah itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu gak suka sama orang Samaria. Karena mereka menganggap kastanya mereka itu lebih tinggi. Orang Yahudi ini meremehkan orang Samaria. Karena apa? Yang paling kuat alasannya adalah karena mereka menganggap orang Samaria itu darahnya itu bukan murni Yahudi, tidak 100% Yahudi, tapi campuran gitu loh. Jadi mereka menganggap orang Samaria itu kelas 2. Ini kan ilustrasi yang diberikan oleh Yesus ya saudara ya, makanya dikasih judul orang Samaria yang murah hati. Jadi waktu orang Yahudi, ini ilustrasi ya, ilustrasi oleh Yesus. Waktu dia diserang penyamun, ada yang lewat tuh, pendeta lewat. Pertama, pendeta orang Yahudi tuh lewat. Dibiarin aja pura-pura gak lihat, melipir dia. Yang kedua lewat lagi orang dari suku Lewi. Dari suku Lewi itu suku yang suka melayani di dalam bait Allah. Lewat aja. Ketika orang Samaria ini yang notabene adalah musuh dari orang Yahudi melihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sebenarnya orang Yahudi ini juga enggak mengharapkan ditolong sama orang Samaria. Karena dia mungkin dalam hatinya, paling dia lewat lah. Wong aku nih suka ngece kok. Aku suka, opong Samaria opo. Orang mutu gitu ya. Mana mungkin dia mau nolong aku. Wong aku tiap hari ngata-ngatain suku mereka kok. Dia tidak expect besar untuk ditolong sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria, dia tidak dendam. Dia tidak, musuhku orang Yahudi kesempatan biar mati sekalian. Soalnya jahat kepada suku Samaria. Biar mati sekalian lah suku Yahudi. Tidak saudara. Nah ini kemurahan hati yang luar biasa menurut saya. Satu harta ini, satu pengampunan. Banyak sekali orang Kristen yang beralasan inilah, itulah. Hanya karena mereka tidak mau mengampuni. Tuhan bilang orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang tidak berbahagia. Saudara ya.
Saya dengan tegas mengatakan orang yang tidak bisa mengampuni tidak bisa disebut orang yang berbahagia. Karena mereka tidak punya kemurahan hati. Tuhan yang bilang, saudara. Oke, yang keenam adalah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya kasih gambarannya itu seperti klik Kak. Ini saudara, karena suci hatinya itu maksudnya murni, dia tuh tulus. Dia itu tidak ada membeda-bedakan orang. Dia tulus, kalau dia menolong ya dia pengen menolong, tidak ada akal bulus, tidak ada politik. Si kaya dan si miskin, si pinter dan si tidak pinter, si nurut dan si menjengkelkan. Kalau dia bilang aku mengasihi, dia kasihi semuanya, murni saudara. Tuhan bilang berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya yakin Bunda Teresa ini bisa loh melihat Allah. Bukan dalam wujud, gitu bukan. Tapi bagaimana cara dia melihat Allah saat hatinya dipenuhi dengan kasih kepada itu. Anak-anak yang seperti itu. Bukankah kita bisa merasakan Allah saat kita menolong orang lain dengan tulus, saudara? Bukankah kita bisa melihat Allah kalau kita bisa memiliki belas kasihan dan melakukan sesuatu kepada orang lain yang paling dibutuhkan? Kan Tuhan bilang nih di bagian yang lain ya Yesus. Kalau Tuhan, murid-muridnya nanya gini, Tuhan kapan kami bisa menolong Tuhan? Kapan kamu nggak pernah, Tuhan Yesus tidak pernah kok, guru tidak pernah minta tolong kami, minta minum, minta pakaian, minta ditolong, kan tidak pernah. Yesus bilang, nih ya kamu nih, kalau kamu melakukan semua itu kepada orang yang paling hina, itu kamu melakukan untuk aku. Nah itu artinya, kalau Mbak Ismi ketemu sama orang yang sangat hina yang kayak tadi, yang kalau tidak ditolong itu mati, ya. Tuhan bilang nih, kalau Ismi melakukan itu Ismi melakukannya untuk aku. Sini Mbak Ismi. Minta tolong Mbak Ismi. Jadi kalau orang yang suci hatinya, mereka itu akan melihat Allah. Jadi saya ini mau mati karena gak bisa makan saudara. Di pinggir jalan. Mbak. Es teh Mbak. Es teh Mbak. Tuhan bilang kalau Mbak Ismi melakukan kepada saya, Mbak Ismi melakukan kepada siapa? Mbak Ismi lihat siapa? Lihat, berarti lihat Tuhan kan di dalam saya ya. Itu caranya, makasih Mbak Ismi. Simple saudara. Mbak Ismi melakukan kepada Om Pin, tapi Tuhan bilang kalau kamu melakukan kepada Om Pin, yang kalau enggak kamu tolong mati, itu kamu melakukannya kepada Tuhan. Berarti waktu Mbak Ismi ngasih minum ke Om Pin, itu Mbak Ismi lihat siapa? Lihat Tuhan saudara. Ya luar biasa ya. Aduh saya waktu belajar ini ya, hikmat-Mu itu loh Tuhan, kebangetan. Ya luar biasa loh, kebangetan gitu loh. Jadi saudara, kalau ada orang yang membeda-bedakan, goblok kok, nggak sekolah, nggak usah temenin. Hati-hati saudara, kamu tidak bisa melihat Tuhan. Jengkelin, goblok, tak keruas. Hati-hati, karena kesempatan untuk kita melihat Allah lewat. Ya, haleluya. Berikutnya Kak, ini bermotivasi murni, lurus, jujur, tanpa pamrih dalam melakukan sesuatu, tidak ada akal bulus. Melihat Allah artinya selalu dipenuhi kasih dan damai sejahtera. Saudara siapa di sini kalau menolong orang itu kayaknya bahagia, tidak bisa ditukar dengan uang. Angkat tangan saudara, kalau nolongin orang tuh bahagianya bisa dirupiahkan enggak Mama Di? Enggak bisa. Enggak tahu ini tuh
puas sekali. Nah itu karena ada Allah. Kita tuh sedang lihat Allah. Damai sejahtera. Gitu ya. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir Kak. Ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai itu artinya apa saudara? Saya kasih gambar ini, gambarannya saudara ya. Klik Kak. Nah, kalau kita membawa damai, kita jadi anaknya dia itu. Kita disebut sebagai anaknya dia. Karena di bagian Alkitab dibilang dia ini raja apa? Raja damai, rajanya damai saudara. Dia itu rajanya damai. Jadi kalau saudara tukaran sama tetangga, saudara bukan anaknya dia. Kalau saudara tukaran sama mertua, saudara bukan anaknya dia. Setuju saudara? Atau enggak usah kita ya yang terlibat dalam pertengkaran, atau tetangganya kiri kanannya tukaran terus yang kanan datang. Bu Ompin, itu loh Bu Ompin. Bu Ompin tahu enggak? Kemarin aku tukaran, jahat banget Bu Ompin. Wah Bu Ompin bilang, oh memang kemarin ya gue dikatain koyo tikus loh kemarin. Gue dikatain kayak tikus sama ibu kiri. Memang, kemarinnya lagi kamu dikatain koyo belalang. Ya, ngompor. Enggak, kita enggak bisa disebut anak itu. Anaknya Yesus. Raja damai. Harusnya apa? Membawa damai. Cikes, aku nih Cikes sakit banget Cikes. Mertuaku tuh loh Cikes. Gemes aku. Wis aku pagi-pagi bangun jam 4 wis ngepel nyapu tapi yo tetap salah Cikes. Cikes bilang, sabar. Ya. Kamu berdoa, jangan melawan. Sabar. Ya, yang sejuk Cikes. Sambil dikasih es teh. Sini duduk dulu, duduk. Tenang ya. Nggak ada mertua yang benci sama menantu tuh nggak ada, itu dongeng. Dongeng 1001 malam itu nggak ada. Mertua tuh pasti sayang sama menantu. Wong itu kan anaknya gitu loh. Jadi nggak jadi kompor bleduk gitu ya, nggak. Nah kita pantas disebut anaknya dia. Saudara ya, karena kan tergoda ya, saya aja kadang tergoda sih kadang. Kayaknya tuh gitu ya. Tapi tahan, kayak anak esopo, ya kan? Kayak anak esopo gitu. Kadang kayak ini ya Mbak, nyenyes gitu ya. Tapi hati-hati kayak anak esopo. Tuh ingat ya saudara ya. Ini berbahagia. Bahagia kalau kita membawa damai. Haleluya. Berikutnya Kak. Selalu mengusahakan untuk tidak terjadi pertikaian baik terhadap diri sendiri maupun orang-orang lain. Tidak menjadi kompor. Saudara, ini berbahagia yang Yesus maksud ini gampang enggak? Gampang enggak saudara? Gampang. Ya, gampang. Kita enggak butuh modal apa-apa loh. Kita menjadi berbahagia tidak harus punya rumah yang magrong-magrong ya Mama Dia. Enggak. Kita berbahagia tidak harus punya mas-masan yang sampai begini kalungnya. Saya pakai kalung juga ya. Begini itu enggak. Bukan itu yang membuat bahagia. Enggak susah Bu Ati untuk menjadi bahagia Bu Ati. Amin Bu Ati. Enggak susah saudara. Enggak usah tunggu kita. Nanti nih aku mobilku ganti Alphard lah paling enggak pasti aku bisa bahagia. Alphard. Enggak saudara, enggak ada. Yang berbahagia tadi gampang. Saya katakan karena firman Tuhan itu gampang dilakukan. Tuhan kan bilang belajar dari aku. Aku ini lemah lembut. Belajar dari Tuhan. Amin saudara. Mau berbahagia? Saya mau. Karena itu slide terakhir Kak. Oh, masih ada ya, masih ada. Yang ke-8 dianiaya karena kebenaran. Ini yang terakhir, 8 kan ya tadi saya ya, kok malah lupa sayanya. Oke,
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Klik Kak. Nah saya kasih gambar ini, siapa tahu saudara? Tahu? Tahu? Kalau tahu minggu depan dapat hadiah. Tahu? Namanya, ini loh kuncinya 86 tahun ini, perkataannya sangat terkenal. Tahu? Namanya Polikarpus. Ya, saya waktu kuliah pernah main drama jadi Polikarpus saudara. Tapi tak kasih tahu ya, salah. Skenarionya salah ya. Habis itu kita ditegur sama dosen. Ngawur. Polikarpus itu dibakar, bukan dimasukin ke kandang singa. Saya jadi Polikarpus saudara. Terus ada apa suara itu loh, yang dari musiknya itu loh bunyi wow, wow, singa mengaum-ngaum. Bangga ya, wah bangga, tepuk tangan. Turun gitu dimarahi sama dosen. Dapat dari mana kamu itu katanya ya. Saya selalu ingat saudara, malu sekali saya. Loh aku ini dapat skenario tinggal main gitu ya, tinggal main kok. Salah. Polikarpus itu matinya dibakar. Tapi kata-kata yang luar biasa dari Polikarpus ini nyantol sekali karena saya yang ngucapin waktu itu. Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkan aku? Waktu TYC kan saya suka sharing ya dengan anak-anak remaja. Kalian nih yang sekolahnya di minoritas, di negeri biasanya ya. Pernah dibully enggak karena agama? Semua bilang, pernah Bu Ompin, pernah macam-macam. Ada yang buliannya serem, ada yang buliannya lucu ya. Macam-macam saudara. Saya bilang jangan takut ya, jangan takut. Karena kalau kita dianiaya oleh sebab kebenaran, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Amin saudara, jadi enggak usah takut ya. Yang penting tetap berbuat baik, tetap mengampuni. Ucapan berbahagia. Setelah mendengar 8 tadi, sanggup saudara? Sanggup? Amin, sanggup. Pasti sanggup. Karena Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang konyol yang kita enggak bisa lakukan, enggak bisa. Enggak pernah Tuhan kasih perintah konyol. Mbak Ismi, ayo Mbak Ismi, kamu seberang itu kebakaran hutan di sana. Ayo. Itu enggak pernah konyol Tuhan tuh ngasih perintah ya. Ayo Mbak Ismi, kamu lompat dari lantai 7, kamu pasti aku selamatkan Mbak Ismi. Itu enggak pernah konyol gitu. Ya Tuhan pasti bisa kok. Ya sekalipun tuh bisa aja sih ya terjadi ya. Bisa aja mujizat ya Mbak Ismi ya. Bisa aja sih kalau Mbak Ismi mau coba. Ya. Jangan ya. Jadi enggak konyol kok. Tuhan tuh bisa kita lakukan, gampang kok. Yang membuat tidak gampang apa sih? Ego kita ya. Slide terakhir Kak Vina. Kita baca sama-sama ya. Ini tadi saya rangkumkan dari yang ke-8 tadi ya supaya nyambung kata-katanya. 3, 2, 1. Bahagia itu sederhana, bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan, membenci dosa, lemah lembut, selalu lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai dan mengejar upah yang kekal. Saya tambahkan ini ya, mengejar upah yang kekal. Polikarpus itu tahu di dunia ini sementara. 86 tahun itu tok cuma. Makanya dia enggak mau ngejar yang fana. Dia mau kejarnya yang kekal. Setelah 86 tahun dia dipanggang di api, itu yang dia kejar karena itu yang kekal saudara. Makanya saya kasih kesimpulan yang terakhir ini, mengejar upah yang kekal. Kalau yang tidak kekal hanya seumur kita kok saudara. Harta yang kita mati kan gak ada yang dibawa saudara. Ada yang mati membawa suaminya, kamu ikut aja gitu. Ada saudara? Gak bisa kan? Membawa anaknya, anak yang disayanginya luar biasa ini, kamu ikut aja. Tuhan ini aku ngajak anakku ya, gak bisa. Semuanya sendiri-sendiri dan nanti kita tiba pada masa yang kekal. Nah itu yang harus kita kejar saudara ya. Ini tuh sementara, nggak terasa, waktu tuh tidak terasa. Saya sering kali bolak-balik bilang, loh kok tiba-tiba kok aku
anak-anakku kok sudah pergi semua ya dari aku ya. Enggak terasa, kayaknya baru kemarin aja itu lagi hamil besar yang satu tak gendong gitu ya. Rasanya kayak baru kemarin. Karena memang singkat, sangat singkat. Enggak ada gunanya kita kejar yang singkat. Kejar yang kekal, saudara. Amin, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian yang tadi, saudara. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami, betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu, perkenananmu, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku, sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari berdiri bersama-sama, saudara. Bagian refnya mengatakan seperti ini. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus, Engkaulah anugerah terbesar dari hidupku. Engkau bagian yang terbesar dari hidupku. Kami mau melakukan kedelapan tadi yang menjamin kami bisa hidup sebagai orang yang berbahagia saat kami menyadari bahwa Engkau anugerah terbesar dari hidup kami. Engkau yang maha murah, karena itu kami mau memiliki kemurahan hati seperti Engkau, Tuhan. Naikkan bagian ref ini dan katakan, kami mau mengejar Engkau, Tuhan, mau melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, hanya Yesus, Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, hanya Engkau Yesus, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu,
Dan tujuan hidup kami adalah Engkau Yesus. Kami ada di dunia ini, kami punya tujuan yang kekal. Karena kami di dunia ini pun seperti seorang asing dan kami menuju Engkau Allah yang kekal. Tolong kami Tuhan, beri kekuatan kepada kami jemaat Living Water supaya kami bisa berbahagia di dalam hidup kami. Kami melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Hamba berdoa semua jemaat-Mu menjadi pribadi yang lemah lembut Tuhan. Yang bisa diajar, dilatih, dididik oleh Tuhan. Supaya hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kita semua yang siap melakukan kedelapan hal ini katakan bersama. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering sekalipun. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Tingkap-tingkap di langit dibukakan, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Hal yang dimakan, hal yang dipakai. Semuanya kebutuhan-kebutuhan. Bapamu tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.